Halo semuanya, selamat datang di channel Zona Film. Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas alur cerita sebuah film. Alur cerita yang kali ini Zona Film akan bawakan ialah film Adit Sopo Djarwo The Movie. Film Adit Sopo Djarwo The Movie ini mengangkat kisah tentang hebatnya persahabatan. Film animasi produksi MD Pictures dan MD Animation ini diangkat dari serial populer yang dirilis pada tahun 2014 dengan menampilkan 3 karakter ikonik, yaitu Adit, Sopo, dan Djarwo. Kisah Adit Sopo Djarwo The Movie yang bisa ditonton oleh keluarga ini menceritakan ketika Adit, Sopo, dan Djarwo pertama kali bertemu. Bagaimana kisahnya? Tanpa banyak basa-basi, kali ini Zona Film akan menceritakan alur cerita filmnya. Kita langsung ke dalam videonya. Film ini diawali oleh teman-teman Adit yang sedang asik bercerita tentang liburan mereka ke luar negeri. Dan hanya Adit yang tidak pergi berlibur ke luar negeri. Karena tidak ingin terus diolok oleh teman-temannya, karena Adit tidak pernah pergi berlibur ke luar negeri. Dengan sombongnya, dia langsung berkata bahwa dia akan segera pergi berlibur ke luar negeri, yaitu Jepang. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan ayahnya Adit yang sedang merenung di sebuah halte bus, entah apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Ternyata saat dilihat bahwa ayah Adit sudah di PHK dari perusahaannya bekerja. Karena hari sudah malam, ayah pun pulang ke rumah. Dan saat dia sampai, dia melihat bahwa istrinya masih ada di ruang tamu menunggu kedatangannya. Di suasana hati yang masih campur aduk, dia harus berpura-pura senang agar keluarganya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Adit yang mengetahui ayahnya sudah pulang, dia langsung memeluk ayahnya. Dengan polosnya, Adit langsung menagih janji ayahnya untuk pergi berlibur ke Jepang. Namun, di luar dugaan, rencana itu harus dibatalkan dan diubah menjadi liburan ke Jogja, ke rumah eyangnya. Ayah Adit, dia terus membujuk Adit agar mau berlibur ke Jogja. Namun, Adit terus merengek dan dia hanya ingin berlibur ke Jepang. Amira sang bunda, dia membantu ayah untuk membujuk Adit agar dia mau berlibur ke Jogja. Dan akhirnya Adit pun mengerti dan ingin berlibur ke Jogja dengan terpaksa. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk berangkat ke Jogja. Lalu tak lama kemudian, datanglah Pak Udin dan istrinya yang membantu ayah mengangkut barang-barang ke dalam taksi. Lalu ayah menitipkan rumahnya kepada Pak Udin agar tetap terjaga dan tetap rapi. Kemudian keluarga Adit pun jalan menuju ke stasiun. Namun belum jauh dari rumah, mereka pun balik lagi. Pak Udin yang sudah kenal dekat dengan ayah Adit, dia sudah tidak heran, apalagi bila ketinggalan barang yang sangat penting. Tiketnya ketinggalan. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam kereta. Saat di dalam kereta, Adit mendekati ibunya. Lalu dia mengusulkan nama untuk adiknya nanti, yaitu Adelia. Tapi lagi-lagi ayahnya membuat Adit kesal karena dia mempunyai rencana lain untuk memberi nama yang lain, yaitu Asih. Awalnya semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba Bunda Adit merasakan perutnya mulas dan sakit. Ayah Adit yang panik tidak percaya bahwa istrinya akan melahirkan di dalam kereta dengan kondisi kehamilan berusia 7 bulan. Penumpang di sebelah yang merasa khawatir, dia pun ikut membantu. Namun ditolak oleh mereka. Setelah diperiksa, Amira hanya merasa lapar. Lalu dia menyuruh suaminya untuk mengambilkan biskuit kesukaannya. Namun dia lupa untuk membawanya. Setelah sampai di stasiun Cirebon, Adit yang tidak mau melihat ibunya kesakitan, dia langsung turun dari kereta untuk membeli biskuit kesukaan ibunya. Tidak butuh waktu lama untuk Adit, dia langsung mendapatkan biskuit tersebut. Namun dia harus menunggu penjualnya
untuk menukarkan uang untuk kembaliannya. Karena terlalu lama menunggu kembalian, Adit sampai harus ketinggalan kereta dan terpisah dari kedua orang tuanya. Bantuin dong Om, Adit mau ke Jogja Om. Di sisi lain, Amira sang bunda, dia mulai khawatir karena Adit tidak ada di kursinya. Tak ingin sang istri mengalami kontraksi lagi, ayah langsung bergegas mencari Adit. Melihat seorang anak masuk ke dalam toilet, dia mengira kalau itu adalah Adit. Dia tak tahu jika sebenarnya Adit tertinggal kereta. Kembali kepada Adit, dia sedang merenung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terduduk sambil memegangi biskuit yang dia beli. Lalu kemudian datang seorang lelaki bertubuh besar dan dia bernama Sopo. Kemudian Adit langsung meminta tolong kepada Bang Sopo untuk mengantarnya ke Jogja untuk menyusul kedua orang tuanya. Lalu Sopo pun bersedia untuk mengantar Adit. Sopo yang rada lelet otaknya, dia malah membawa Adit ke sebuah tempat makan yang bernama Gudeg Jogja. Karena kesal, Adit pun pergi dari sana. Ayah sama Bunda Adit ke Jogja, bukan Gudeg Jogja. Di jalan, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Jarwo. Melihat penampilan Adit yang seperti orang kaya, Jarwo menawarkan diri untuk mengantarkan Adit ke Jogja bersama dengan Sopo yang mengikutinya. Semua itu Jarwo lakukan untuk mendapatkan uang imbalan. Setelah mereka keluar dari stasiun, Jarwo melihat sebuah mobil dolak. Jarwo pun bertanya, apakah mereka mengarah ke Jogja? Orang itu tidak menjawab dan hanya mengangguk ketika melihat Sopo. Setelah mobil melaju, si pemilik mobil memberitahu supir dan terlihat dia menggunakan bahasa isyarat. Dan ternyata dia tuli. Orang itu pernah melihat Sopo di Brebes dan dia mengira kalau tujuan Adit, Sopo dan Jarwo adalah menuju ke Brebes. Saat mereka sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba ban mobil tersebut pecah dan membuat mobil kehilangan kendali. Namun hal tersebut berhasil ditangani oleh sang supir. Kemudian, si supir pun meminta maaf kepada Adit, Sopo dan Jarwo kalau mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian, si supir berbicara kalau mereka sudah sampai di daerah Brebes. Jarwo pun kaget saat dia tahu bahwa mereka sedang berada di Brebes. Padahal dia kira mereka mengarah ke Jogja. Si supir pun sama kagetnya karena dia kira Jarwo dan teman-teman mengarah ke Brebes. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena rumah Sopo dekat dari situ, Jarwo meminta kepada Sopo untuk pergi terlebih dahulu ke rumah Simbonya untuk beristirahat. Namun Sopo menolaknya dan berkata bahwa dia tidak akan pulang terlebih dahulu. Lalu Adit pun membantu Jarwo untuk meyakinkan Sopo agar pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Siapa tahu Simbonya sedang rindu kepada Sopo, sama seperti Adit yang sedang rindu kepada orang tuanya. Kemudian Sopo berubah pikiran dan menuruti perkataan Adit. Lalu dia pun langsung mengajak mereka berdua untuk menuju ke rumahnya, melewati sebuah persawahan yang sangat indah. Kembali ke Amira, ibunya Adit, dia tiba-tiba panik saat mengetahui bahwa Adit masih tidak ada di kursinya. Ayah yang terbangun dari tidurnya langsung mencari Adit ke seluruh isi kereta. Namun dia tidak menemukan Adit, dan kini ayah pun sadar bahwa Adit kini hilang. Kembali ke Adit, Sopo dan Jarwo, mereka pun akhirnya sampai di rumah Sopo. Lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan Simbonya Sopo. Sopo yang sudah kangen dengan Simbonya langsung memeluknya. Alasan Sopo selama ini tidak ingin pulang karena dia malu.
masih belum bisa membawa Simbonya untuk naik haji. Simbo Sopo yang sudah tahu kalau mereka sedang kelaparan langsung mengajak mereka untuk makan bersama. Kemudian Sopo memberitahu Simbonya kalau dia dan Jarwo akan mengantarkan Adit kembali kepada orang tuanya yang sedang berada di Jogja. Di sisi lain, kedua orang tua Adit, mereka masih saja mengkhawatirkan Adit yang sedang hilang. Amira sang bunda masih saja menangis, sedangkan ayah, dia baru saja pulang dari stasiun, mencari informasi tentang Adit. Kemudian, ayah Adit dimarahi oleh Eyang, karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Namun, Eyang sudah meminta tolong kepada teman-temannya yang berada di Polda untuk membantu mencari Adit. Keesokan harinya, Adit, Sopo dan Jarwo, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian, Jarwo yang melihat kereta barang akan pergi mengarah ke Jogja, langsung mengajak Adit dan Sopo untuk segera naik ke atas kereta tersebut. Namun, Adit dan Sopo lebih memilih untuk membantu pengendara bermotor yang sedang kesusahan. Jarwo yang ketinggalan kereta, dia marah-marah kepada Adit dan Sopo karena dia ingin cepat-cepat sampai ke Jogja. Tidak lama kemudian, ada truk yang sedang melaju dengan sangat kencang, dan Jarwo hendak meminta tumpangan kepada truk tersebut. Namun, dia menggunakan cara yang sangat berbahaya untuk menghentikan truk tersebut. Bang Jarwo, bahaya bang! Bos, awas kalau kamu sia-siakan. Bang Jarwo! Keren juga. Alhamdulillah. Setelah truk berhenti, kemudian Jarwo memintai tumpangan kepada supir tersebut. Namun sang supir menolak karena mereka berbeda tujuan. Karena Jarwo tidak terima, kemudian dia mengancam kedua supir tersebut. Karena tidak bisa berkata-kata lagi, kedua supir itu pun akhirnya memberikan tumpangan kepada Jarwo. Kemudian mereka bertiga pun masuk. Jarwo duduk di bangku depan, sedangkan Adit dan Sopo di belakang. Saat Adit dan Sopo masuk, tidak disangka sudah ada sapi besar di sana. Kemudian Adit dan Sopo pun panik, takut terkena tendangan sapi tersebut. Namun Adit berusaha untuk tenang di sini dan bekerja sama dengan Sopo untuk menghindari sapi tersebut. Saat mereka sampai di kota Pemalang, tiba-tiba ada sebuah razia di jalan tersebut. Jarwo yang tidak ingin ditangkap memilih untuk kabur dari truk tersebut karena telah membajaknya. Lalu Adit, Sopo dan Jarwo mereka kabur masuk ke dalam sebuah kebun sambil dikejar oleh beberapa polisi. Bos, ayo Dit. Tungguin bang! Buruan. Jangan berhenti dulu kita kiri. Kiri siapa ini? Kita istirahat dulu. Ayo udah. Pergi. Tungguin bang! Sama. Itu tuh. Lihat. Karena lelah berlari, mereka kabur menggunakan sebuah sepeda yang ada di kebun tersebut. Karena jalanan yang curam, membuat Jarwo tidak bisa mengendalikan sepeda tersebut, yang membuat mereka harus terjatuh dan tersangkut di sebuah pohon. Kemudian mereka pun berusaha untuk naik kembali. Namun setelah mereka mencuci muka, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Kemudian saat mereka sedang berjalan, Jarwo melihat sebuah bus yang memiliki jurusan mengarah ke Jogja. Kemudian, mereka pun meminta izin kepada kondektur bus tersebut untuk menumpang menuju ke Jogja. Dan mereka pun diizinkan. Namun, saat mereka masuk ke dalam bus tersebut dipenuhi oleh banyak sekali anak sekolahan. Tetapi mereka menghiraukannya dan tetap menikmati perjalanan tersebut. Setelah mereka sampai tujuan, tapi tiba-tiba saja Adit menjadi sakit. Lalu setelah itu Jarwo menyadari bahwa mereka bukan berada di Jogja, melainkan mereka sedang berada di Dieng.
Tak tahu harus bagaimana, mereka berjalan tanpa arah. Kemudian Jarwo mengeluh kepada Tuhan karena perjalanan mereka selalu saja dipersulit untuk menuju ke Jogja. Kemudian Sopo menyalahkan Jarwo karena dia mengantarkan Adit hanya ingin mendapatkan uangnya saja, bukan berdasarkan keikhlasan. Lalu Jarwo pun marah kepada Sopo dan mereka berdua pun bertengkar di sana. Udah aku mau minta uang sama orang tuanya Adit. Nggak usah anu lagi. Oh, kamu juga mau semuanya kan? Itu apa yang aku udah jalanin? Kamu ngomong tuh seenaknya aja, Sopo. Melihat Sopo dan Jarwo bertengkar, Adit memilih untuk pergi karena dia merasa takut. Dia berlari sambil menangis, memanggil ayah dan ibunya. Karena Adit berlari tanpa arah, ia pun menjadi tersesat. Lalu kejadian buruk menimpa Adit karena dia terperosok ke dalam lubang yang begitu dalam. Saat Sopo dan Jarwo sadar bahwa Adit tidak ada di sana, mereka yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga Adit, mereka langsung bergegas untuk mencari Adit. Setelah lama mencari, untungnya mereka berhasil menemukan Adit dan mengangkat Adit dari lubang tersebut menggunakan sebuah bilah bambu. Kembali ke Amira, Bunda Adit, dia masih saja menangis karena Adit masih saja belum ditemukan. Karena terlalu stres, dia sampai harus melahirkan di usia kandungan yang masih berumur 7 bulan. Sedangkan kondisi Adit sekarang, dia semakin parah. Sopo dan Jarwo, mereka berdua terus menguatkan Adit agar melanjutkan perjalanan. Saat mereka berdua hendak membawa Adit untuk pergi ke rumah sakit, tiba-tiba datanglah sekelompok komunitas bermotor yang mengerumuni mereka. Jarwo kira perjalanan mereka akan dipersulit kembali. Namun hal itu tidak terjadi. Ternyata salah satu dari mereka adalah orang yang ditolong oleh Adit dan Sopo. Lalu mereka pun menawarkan diri untuk mengantarkan Adit, Sopo dan Jarwo menuju ke Jogja. Mereka pun senang karena mendapatkan kemudahan untuk menuju ke Jogja. Kita ke Jogja, Dit. Ayo, Dit. Kuat, Dit. Saat mereka telah sampai di Jogja, tiba-tiba Adit terjatuh pingsan. Lalu komunitas motor tersebut bergegas untuk membawa Adit ke rumah sakit. Saat mereka berada di rumah sakit, sebuah keajaiban terjadi. Ternyata orang tua Adit pun berada di rumah sakit yang sama. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut. Saat malam hari, ayah Adit sedang berjalan menuju ke tempat pengambilan obat bersama temannya yang dari tadi menawarkan pekerjaan kepada dirinya. Lalu saat dia sedang mengambil obat, dia tidak sengaja mendengar seseorang memanggil nama Adit. Lalu ayah pun langsung mengejar Sopo dan Jarwo yang sedang menuju ke ruang UGD. Saat dia bertanya apakah Adit yang bersama mereka adalah anaknya, kemudian Sopo dan Jarwo merasa bersyukur karena mereka telah menemukan ayahnya Adit. Dan mereka pun langsung mengajak ayah ke ruang UGD untuk melihat Adit. Namun saat mereka sampai di sana, Adit sudah tidak ada. Karena di sisi lain, Adit sudah keluar terlebih dahulu. Dan tidak sengaja dia masuk ke dalam sebuah ruangan bayi. Saat masuk ke dalam ruangan bayi, Adit tidak sengaja melihat nama bayi yang bernama Adelia. Dia pun merasa senang karena dia mengingat adiknya yang akan diberikan nama tersebut. Amira yang baru saja sembuh tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Lalu dia terkejut melihat anaknya Adit yang tiba-tiba ada di sana. Kemudian dia pun langsung memeluk Adit. Karena Amira terlalu senang, Amira sampai tidak bisa menahan air matanya. Tidak lama kemudian, ayah, Jarwo dan Sopo, mereka berhasil menemukan Adit yang sedang bersama bundanya. Kemudian di sana, ayah mulai jujur dengan pekerjaannya. Namun Amira sudah mengetahui hal tersebut dan bisa memahami kondisi tersebut. Beberapa saat kemudian, ayah Adit menyetujui penawaran temannya tersebut.
untuk bekerja di perusahaannya. Tanpa disangka-sangka, ayah Adit mendapatkan tugas pertamanya untuk berangkat ke Jepang. Kemudian keluarga kecil itu pun bahagia. Kemudian dari sana, Adit bisa menceritakan petualangan seru tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Bagaimana alur cerita yang dibawakan oleh Zona Film? Menarik? Di film ini, kita bisa belajar tentang hebatnya sebuah persahabatan. Dan kita juga belajar bahwa kita harus ikhlas dalam menolong orang lain. Jangan menolong orang lain hanya karena ingin mendapatkan imbalannya saja. Sekian yang saya bisa sampaikan. Bagi kalian yang ingin request alur cerita film yang akan diceritakan oleh Zona Film, kalian bisa langsung saja DM ke IG Zona Film, ataupun kalian bisa berkomentar di video ini. Sekian dari saya, selamat berjumpa kembali di video berikutnya.